Di program Om GW, obrolan mantul Gatot Wesley. Kita ketemu teman-teman, kita mau share cerita pengalaman dunia pekerjaan kita. Kita kan bukan setahun 2 tahun ya, jadi wartawan. Jadi Mas Gatot bertahun-tahun jadi wartawan, saya juga bertahun-tahun jadi wartawan. Kita mau share kenapa sih milih jadi wartawan, dimulai dari Mas Gatot dulu. Boleh cerita Mas Gatot kerja di mana waktu itu, berapa lama, sampai sekarang kayaknya udah banyak kegiatannya lah yang berhubungan dengan dunia pemberitaan. Iya. Jadi kalau wartawan itu, ya wartawan itu sebuah profesi ya, sama dengan profesi-profesi yang lainnya. Tapi memang ada juga yang bilang bahwa terutama senior-senior di Kompas itu bilang, kebetulan saya pernah di Kompas, Bung Wes, selama hampir 15 tahun. Jadi wartawan senior di Kompas itu selalu bilang bahwa yang namanya wartawan itu adalah panggilan. Jadi bukan wartawan panggilan, apa maksudnya? Bukan, kalau perempuan ada perempuan panggilan. Panggilan jiwa gitu. Panggilan menjadi jiwa. wartawan itu panggilan jiwa. Kalau itu bahasa. Karena nggak semua orang mau jadi wartawan. Betul. Dan memang di Kompas pun juga deh, mereka menanamkan prinsip bahwa kalau lu mau kaya ya jangan jadi wartawan. Lu mau punya jadi crazy rich ya jangan jadi wartawan. Wartawan itu kerjaan yang panggilan tadi ya? Panggilan jiwa. Artinya penghasilan ya secukupnya, tapi ada lah, cukup lah. Iya, tapi happy karena ada kepuasan batin ketika dia membuat laporan atau tulisan atau liputan yang punya manfaat besar untuk masyarakat publik melalui pemberitaan. Nah itu memang itu saya pahami ya setelah saya masuk di Kompas. Tapi sebelumnya memang saya belum memahami filosofi itu, karena untuk menjadi wartawan itu dulu saya justru gara-gara sering baca koran, Bung Wes. Jadi kebetulan bapak saya itu walau bapak saya itu seorang polisi, tapi dia suka langganan beberapa koran. Salah satunya adalah koran Kompas. Kemudian juga saya karena hobi itu di Jakarta. Di Jakarta karena hobi olahraga. Nah, saya itu langganan tabloid bola dulu. Ya. Jadi melengkapi rasa ingin tahu saya tuh. Di Kompas memang udah ada tuh berita-berita olahraga, tapi untuk masih sehalaman cukup kan saya. Kurang puas gitu. Dua halaman lah. Dua halaman waktu itu. Tapi masih kurang puas saya. Nah, untuk bisa dapat informasi yang lebih dalam dan lebih banyak itu akhirnya saya langganan tabloid bola. Waktu itu pikiran saya simpel aja. Ketika melihat koran-koran itu saya baca ceritanya, ternyata ini asik juga ya kalau jadi wartawan. Satu, apalagi kalau saya yang hobinya olahraga. Satu, dia memenuhi hasrat hobinya itu, bisa pergi kemana-mana dan gratis gitu dalam pikiran awam saya gitu kan. Anak muda. Keren juga nih kalau misalkan suatu saat gue jadi wartawan gitu kan. Nah, dan anehnya juga waktu itu bokap saya walaupun dia polisi, dia bilang, kalau kamu mau jadi wartawan ya memang boleh aja, jadilah kamu wartawan Kompas atau Pos Kota waktu itu. Nah ini 2 media yang top besar. Kamu ya, kalau bisa di Jakarta Pos Kota ngetop. Betul. Itu salah satu bacaan orang ibu kota lah ya. Betul. Nah jadi kalau kamu bisa masuk di salah satunya itu, wah kamu keren gitu kan, kata bapak saya waktu itu. Ya, bapak saya akhirnya meninggal waktu saya kelas 3 SMP itu, Bung. Meninggal waktu SMP, tapi saya tetap sekolah, dan kemudian saya memutuskan kuliah di jurnalistik karena saya pengen jadi wartawan. Kuliah jurnalistik, ya lulus 4 tahun, kemudian saya waktu lulus itu sempat nganggur 4 hari aja kebetulan. 4 hari nganggur, kemudian ada temen yang ngajak saya untuk gabung di tabloid, namanya tabloid kampus dulu namanya. Mengulas masalah pendidikan, mengulas masalah dunia kampus. Jadi dibayar? Dibayar gaji. Digaji waktu itu, gaji pertama saya itu tahun 2000 saya lulus. Gaji pertama saya 750.000. Lumayan lah, daripada nol mendingan 750.000. Itu saya jalanin selama 1 tahun. Buat saya ini adalah pengalaman. Saya nggak ngelihat waktu itu, nggak ngelihat gajinya, tapi lebih daripada pengalaman. Saya liputan sampai akhirnya bisa tahu yang DPR itu kayak apa. Jadi saya datang ke Komisi Pendidikan, terus ke Dikbud, kantor Dikbud juga, jadi tahu, dan banyak lah. Terus ke kampus-kampus juga, jadi saya lebih banyak tahu. Nah sampai akhirnya tahun 2001
Itu berjalan, kemudian saya ada lowongan di Kompas gitu kan. Waktu itu pacar saya yang kemudian jadi istri saya, dialah yang membuat lamaran. Wartawan juga Enggak, jadi dia yang bikinin lamaran, dia malah lamaran ke Kompas tuh dia bikinin, terus dia yang ngirim. Saya nggak tahu kalau dia kirim gitu kan. Akhirnya dikirim, dipanggil, terus akhirnya ya singkat waktu akhirnya saya diterima di Kompas. 2001? Tahun 2002 itu saya diterima di Kompas, terus akhirnya pendidikan selama 1 tahun. Jadi pendidikan di kantor, di ruang kelas, terus kemudian juga di 6 bulan itu dilempar ke daerah di Surabaya. Waktu itu saya megang Surabaya, Lamongan, Gresik, Tuban. Jadi saya 4 kabupaten itu waktu dalam proses magang sebelum diangkat. Nah akhirnya ya udah dan itu pertama kali saya ketika jadi wartawan Kompas itu, disitulah saya pertama kali merasakan keluar dari zona DKI Jakarta untuk pertama kalinya, dan saya ke Surabaya. Itu Surabaya, kemudian ke Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Banyak hal-hal yang menarik yang mungkin nanti saya ceritakan di edisi berikutnya, mulai dari kisah Amrozi, mulai dari bagaimana saya mendapatkan Amrozi, berita teroris eksklusif, betul, teroris yang bom Bali ya. Kemudian banyak berita eksklusif juga tentang bagaimana saya mendapatkan berita di ekonomi, kebocoran gas di Pagerungan. Nah itu banyak lah. Semua di Jawa Timur? Semuanya di Jawa Timur. Padahal belum pernah ke Jawa Timur sebelumnya? Belum pernah ke Jawa Timur. Sampai akhirnya saya balik ke Jakarta itu setelah 2 tahun, hampir 2 tahun setengah itu saya balik ke Jakarta. Kemudian saya jadi wartawan ekonomi dari tahun 2004 sampai 2008. Jadi 4 tahun jadi wartawan ekonomi, megang telekomunikasi, terus transportasi, kehutanan, kemudian juga pelabuhan, sama tenaga kerjaan. Jadi banyak tuh bidangnya 4 tahun. Yang nggak boleh milih gitu? Nggak boleh. Mau sport aja. Tadinya saya mau dari Jawa Timur, pokoknya saya mau ke Jakarta jadi wartawan olahraga, tapi ternyata saya dibelokin ke ekonomi. Nggak boleh milih? Nggak boleh milih, jadi udah ditentuin. Kalau nolak nggak boleh, saya nggak mau ekonomi. Nggak boleh. Nggak boleh juga? Nggak boleh, cuman ya ada diskusi-diskusi. Karena saya boleh dong ke olahraga, wah di olahraga nih udah penuh komposisi wartawannya. Yang kuotanya misalkan 5, udah ada 5 nih. Udah ada 5, ini karena yang dari daerah-daerah juga dia banyak yang datang, yang dari daerah sama seperti saya itu, dia udah masuk ke Jakarta, balik ke Jakarta, home base-nya di Jakarta. Nah udah, ekonomi saya jalanin aja. Kebetulan saya sih sebenarnya nggak senang juga ekonomi, karena waktu di Jawa Timur tuh liputan saya juga banyak di ekonomi. Nah justru ya ini blessing juga buat saya, karena disitulah saya banyak mengenal orang-orang penting ya kalau di ekonomi, dari mulai pengusaha, menteri dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya juga cerita gimana saya bisa begitu dekat dengan tokoh Menteri Perhubungan Pak Hatta Rajasa waktu itu, sampai saya bisa saking dekatnya tuh sampai saya dipercaya untuk bantuin dia memilih orang-orangnya gitu. Walaupun sebenarnya dia minta secara karena dia percaya sama saya akhirnya, karena saya lama di perhubungan, akhirnya dia percaya sama saya karena saya lebih tahu daripada dia waktu itu. Jadi banyaklah kisah menariknya. Tapi itu tadi saya lebih berangkat menjadi wartawan itu karena memang awalnya justru karena saya tertarik baca-baca koran gitu, Bu Mes. Dan memang ternyata membaca itulah yang memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita. Sampai akhirnya masuk ekonomi jadi nggak kagok ya? Betul, begitu saya masuk ekonomi, ya saya buka-buka lagi lah istilah-istilah ekonomi segala macam, saham, corporate action atau itu untung rugi laba itu saya baca. Dan uniknya juga karena saya itu dipelajari di kampus betul, kuliah, kan? betul. Dan akhirnya uniknya saya lebih banyak juga belajar justru sama narasumber saya gitu. Jadi kayak akhirnya ketika saya ini saya tertarik nih dengan dunia perdagangan atau tertarik dengan pelabuhan. Sebenarnya gimana sih mekanisme pelabuhan itu seperti apa? Akhirnya saya ngobrol lah sama orang pelabuhan. Pelindo itu. Orang Pelindo waktu itu. Ini keluar masuknya begini, apa aja yang data-datanya yang masuk. Begitu juga saya ketemu orang pelayaran.
itu aturan mainnya gimana sih kalau pelayaran tuh apa aja? Sah bandara begitu ya? Terus sama apa manifestnya apa yang dibutuhkan. Nah, akhirnya sampai saya tahu gitu loh. Dan itu yang nggak didapat di bangku sekolah, tapi saya akhirnya karena bergaul dengan orang-orang itu, saya akhirnya dapat banyak dan dapat tahu lah. Sampai akhirnya saya juga berhasil mengungkap ya dulu, mungkin kalau masih ingat bagaimana dulu kasus gula impor itu saya ungkap di Pelabuhan Tanjung Priuk. Waktu apa namanya impor gula dilarang, tapi ada kapal masuk dari Vietnam, 2 kapal. Nah, itu bagaimana saya membongkar kasus itu dan sampai akhirnya ada orang-orang yang kena gitu kan untuk di penjara gitu. Diancam nggak? Sempet diancam sih, tapi ya itu bagian dari pekerjaan lah. Itu ya kata orang resiko wartawan ya. Gula, ya saya 2 kali yang paling fenomenal, gula sama beras. Jadi beras kita dulu pakai istilahnya beras Spanyol, jadi singkatan dari separuh nyolong gitu. Itu udah jadi, lama itu istilah ya? Iya udah lama. Kalian masih ingat ya? Beras Spanyol. Jadi itu separuh nyolong, kenapa itu ada mainan-mainan di manifestnya dalam impor? Iya impor. Nah itu menarik juga, bahkan saya waktu itu sampai mengikutinya itu sampai di antara Selat Sunda itu, dan saya harus pakai takbut untuk bisa mendekat kapal dan memotret kapal yang membawa beras itu. Jadi dari mana? Vietnam? Dari Bangkok, Thailand juga ada, dari Vietnam ada. Yang pasti itu beras impor. Dan akhirnya ya dari situlah banyaklah hal-hal yang menarik yang akhirnya ternyata begitu saya menggeluti dunia wartawan, memang keasikan gitu loh, bahwa ternyata saya ini bukan cuma menyalurkan hobi-hobi menulis saya, membaca saya, tapi juga ternyata saya jadi seorang detektif gitu loh kan, untuk menginvestigasi bagaimana ini kok gula ini dari mana asalnya, kemudian data saya kumpulkan, terus saya ikutin ini gula ini disimpan kemana, ke gudang mana, terus akhirnya saya foto, kemudian saya trace lagi ini pemiliknya siapa. Nah itu saya jadi pekerjaan detektif tuh saya benar-benar saya lakukan. Jadi itulah yang namanya liputan investigasi, dan waktu itu dan kita mendapat apresiasi dari Menteri Perdagangan ya, waktu itu masih Bu Rini Suhandi waktu itu sebelum dia jadi Menteri BUMN zaman Pak Jokowi. Jadi dulu Menteri Perdagangan dia, dan kita dapat apresiasi dari Bu Rini mengenai liputan Kompas gitu. Ya, dan itu jumlahnya luar biasa. Dan di Jawa Timur pun ya, saya juga sempat membongkar kasus penyelundupan bahan bakar solar yang dilakukan oleh oknum waktu itu oknum TNI lah pokoknya, yang akhirnya saya sempat diancam, sempat segala macam diteror. Tapi ya itu bagian dari tugas, bagian dari ini ya kita enjoy aja. Waktu itu memang nggak ada beban, apalagi saya waktu itu kalau waktu di Jawa Timur belum nikah kan, jadi mungkin nggak ini serang agak setelah berkeluarga. Agak mikir-mikir juga nih untuk keselamatan keluarga. Ya. Tapi ya ngeri-ngeri sedap lah. Tapi walaupun itu tetap ketertarikan untuk membuat profesi wartawan investigasi itu asik. Ya. Gitu. Nanti Mas Gatot akan cerita kejadian-kejadian unik di Jawa Timur ketika dia masih menjadi wartawan waktu itu? Itu statusnya wartawan magang. Percobaan. Jadi kalau di Kompas itu begitu masuk kita disekolahin selama 4 bulan. Itu kita sekolah di mana? Di kantor Kompas, di kantor Kompas, okay. di Diklat namanya. Ada ruangan Diklat. Kita itu belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, filsafat. Nah, itu kita pelajarin. Filsafat kita pelajarin. Kemudian itu selama 4 bulan, habis itu evaluasi, karena ada tes juga. Kemudian barulah kita turun ke redaksi lantai 3. Nah, itu kita di situ diputer selama 2 bulan, diputer di Despolitik, Ekonomi, Metropolitan, dan lain sebagainya. Begitu 2 bulan diputer, nah dari situ dievaluasi, begitu kalau lolos, kemudian kita dilempar ke daerah. Nah kebetulan waktu itu saya di Jawa Timur. Nah Jawa Timur megang Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban. Jadi di situ selama 6 bulan di daerah, habis itu baru dievaluasi lagi apakah ini layak diangkat jadi karyawan atau enggak. Nah, pengangkatan saya waktu itu di Surabaya, dan akhirnya 6 bulan singkat. Sebenarnya prosesnya setahun kan jadinya kalau. Iya, tapi pelemparan 6 bulan termasuk singkat untuk lempar ke daerah. Tapi kan begitu diangkat 6 bulan kita masih di situ. Masih betul. Masih di Jawa Timur. Jadi saya
2004 atau 3 tahun kemudian saya ditarik lagi ke Jakarta. Waktu itu di ekonomi. Sebelum saya pindah dari 2004 2008 di ekonomi, 2008 sampai akhirnya saya resign 2017 itu saya di desa olahraga. Lama di sport sih. Ya, akhirnya tercapai juga keinginan itu ya. Benar. Akhirnya keinginan saya itu benar-benar bisa diwujudkan di sport. Karena saya bisa liputan SEA Games, liputan kalau Asian Games-nya, liputan bulu tangkis, Thomas Uber, terus liputan kalau Asian Games di Indonesia, Asian Games enggak. SEA Games. Asian Games, SEA Games, terus enggak sih. Balapan MotoGP, terus juga F1, terus juga banyaklah yang lain-lainnya yang benar-benar hobi saya itu, akhirnya tercapai cita-cita. Hobi yang dibayar. Oke, thank you Mas Gatot. Nanti kita ngobrol lagi di episode berikutnya gimana saya menjadi masuk dari wartawan, terus pengalaman Mas Gatot. Mungkin bagi sebagian orang sederhana, tapi itu menjadi basic untuk melangkah ke step tangga-tangga kehidupan berikutnya. Sampai ketemu lagi ya di obrolan mantul Gatot Wesley Om GW. Bye.